371 melawan 3 dewa pertempuran berturut-turut 4. Lu Yuan mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Bayangan pedang berwarna merah darah terus menyerang, menenggelamkan raksasa es. Dalam waktu singkat, raksasa es terpotong-potong dengan raungan yang tidak diinginkan. Melihat bagaimana raksasa es terpotong-potong dengan mudah, mata Suiji membelalak tak percaya. Ini tidak mungkin. Kekuatan raksasa es setara dengan dewa pertempuran tingkat rendah dengan gen kelas raja. Selain itu, ia terus-menerus memancarkan udara dingin, jadi jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada dewa pertempuran tingkat rendah biasa. Sebelumnya, melihat bahwa Lu Yuan tidak memiliki keterampilan tempur jarak jauh, Suiji mengira bahwa raksasa esnya adalah lawan alami bagi Lu Yuan. Ia tidak menyangka Lu Yuan memiliki kartu truf seperti itu. Ia tidak percaya, bukan hanya Suiji. Ekspresi orang-orang berkepala anjing di bawah juga berubah ketika mereka melihat gambar pedang yang memenuhi langit. Duan San mengerutkan alisnya. Manusia ini benar-benar memiliki teknik yang aneh. Apakah ia bahkan memiliki serangan jarak jauh? Di sampingnya, Nidamu menarik napas dalam-dalam. Petik 2. Namun, kekuatan bayangan pedang ini sedikit lebih lemah daripada serangan bocah manusia ini. Selama seseorang dapat menangkisnya, itu tidak akan berdampak banyak. Setelah mendengar ini, Duan San menganggukkan kepalanya. Rebecca awalnya memeluk lengan si Tingsui. Ketika dia melihat raksasa es, dia sedikit khawatir. Namun, ketika dia melihat bahwa bayangan pedang berwarna darah yang telah disulap Lu Yuan telah dengan mudah menghancurkan raksasa es, dia menghela napas lega dan memperlihatkan senyuman. Di samping, tinju si Tingsui yang terkepal erat juga sedikit mengendur. Melihat bayangan pedang merah darah Lu Yuan yang memadat, mata Stevenson berkedip dengan sedikit antisipasi dan kegembiraan. Orang ini benar-benar memiliki banyak trik di lengan bajunya, dan itu juga luar biasa. Aku merasa seperti aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Wajah Bacula dingin, lengannya disilangkan. Di arena, Lu Yuan bergegas menuju pasar air. Sebelum panah es yang ditembakkan Suiji bisa mendekati Lu Yuan, semuanya hancur oleh bayangan pedang berwarna merah darah. Lu Yuan diselimuti cahaya pedang dan serangan Suiji tidak bisa menembusnya. Ekspresinya jelek. Dengan gelombang energi spiritual, dia memanggil raksasa es lainnya. Kemudian, dia memadatkan rantai es lagi, mencoba mengikat Lu Yuan. Pada saat yang sama, dia membentuk perisai es di sekeliling tubuhnya. Kemudian, tongkat di tangannya berkedip dengan cahaya biru tua, dan auranya meningkat pesat. Cahaya biru menyala di matanya. Dia mengayunkan tongkatnya, dan bola es biru seukuran bola basket muncul di udara. Sebanyak 8 bola es muncul. Bola-bola es ini tidak cepat, dan mereka bergerak perlahan, menjauh dari kumpulan air. Pada saat yang sama, anak panah es melesat keluar dari setiap bola es menuju Lu Yuan. Pada saat yang sama, awan kabut es menyebar di sekelilingnya. Melihat ini, Lu Yuan sedikit mengernyit. Dia melihat raksasa es yang menyerangnya dan kemudian pada bola es yang terus bergerak. Dia menghancurkan rantai es di kakinya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Dia bergegas ke depan bola es dan mengayunkan pedangnya yang berat. Bayangan pedang menghancurkan bola es satu demi satu. Bola es yang hancur tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru tua dan meledak dengan ledakan. Ekspresi Lu Yuan sedikit berubah dan dia dengan cepat mundur. Rasa dingin menyebar, dan tubuh Lu Yuan sedikit menegang. Pada saat yang sama, es yang pecah mengenai tubuh Lu Yuan seperti anak panah. Lu Yuan menghela napas lega. Untungnya, dia telah menggunakan bayangan pedang untuk menyerang. Kalau tidak, jika dia berada di dekat bola es, udara dingin dan kekuatan ledakannya akan lebih besar, yang tidak akan baik untuknya. Lu Yuan menatap Suiji dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Semua keterampilan tempur orang ini cukup kuat dan aneh. Selain itu, keterampilan itu sangat efektif melawan prajurit genetik yang terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Orang ini terlalu menyeramkan. Untungnya, bayangan pedang merah darahnya hampir tidak bisa dianggap sebagai serangan jarak jauh. Lu Yuan pergi ke tempat lain lagi dan memecahkan bola-bola es satu persatu. Dalam proses Lu Yuan memecahkan bola-bola es, raksasa es terus menyerbu, ingin menyerang Lu Yuan tetapi dia menghindari semuanya. Dalam hal kecepatan, raksasa es tidak terlalu lambat di lingkungan seperti itu. Namun, dibandingkan dengan Lu Yuan, masih ada celah. Pada saat yang sama, Suiji tidak tinggal diam. Dia menyerang Lu Yuan dengan panah es berulang-ulang. Namun,
Panah esnya masih hancur oleh bayangan pedang merah darah Lu Yuan. Ketika Lu Yuan memecahkan 5 bola es, dia mengerutkan kening dan mendapati bahwa kumpulan air terus membuat bola-bola es. Lu Yuan segera mengubah strateginya. Ia menyerah untuk memecahkan bola es yang terus-menerus mengembunkan kabut es dan berbalik untuk langsung menuju ke tempat penampungan air. Ketika Lu Yuan bergegas ke pasar air, raksasa es tidak mau tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Ia terus mengganggu Lu Yuan, membuatnya merasa sangat kesal. Lu Yuan mengayunkan pedangnya yang berat dan menghancurkan raksasa es. Namun, saat raksasa es itu hancur, tempat penampungan air itu menciptakan yang lain. Lu Yuan merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Sungguh lawan yang merepotkan. Lu Yuan sedikit mengernyit dan menggunakan kartu truf lainnya. Panen gelap. Gumpalan kabut hitam merembes keluar dari tubuh Lu Yuan. Aura Lu Yuan meningkat pesat lagi. Dia mengayunkan pedang berat di tangannya dan menghancurkan anak panah es. Pada saat yang sama, hanya butuh beberapa napas baginya untuk menghancurkan raksasa es yang telah mengembun kembali. Merasakan perubahan aura Lu Yuan, ekspresi Suiji berubah menjadi terkejut. Apakah tidak ada batas untuk peningkatan orang ini? Tepat saat Lu Yuan hendak mendekatinya, wajahnya berubah serius dan bayangan biru es muncul di belakangnya. Setelah bayangan biru es muncul, Lu Yuan dapat merasakan bahwa aura pasar air jauh lebih dingin dari sebelumnya. 372 melawan 3 ahli pertempuran berturut-turut 5. Kemudian, dia membuka tangan kanannya ke arah Lu Yuan. Arus dingin berwarna putih menyembur keluar dari tangan kanan Suiji dan menyerbu ke arah Lu Yuan. Dingin yang ekstrim membuat Lu Yuan merasakan sakit yang menusuk bahkan dengan Dark Harvest. Ekspresinya sedikit berubah. Tubuhnya berkelebat dan dia mundur berulang kali, menghindari area luas yang ditutupi oleh arus dingin. Ekspresi Lu Yuan berubah serius. Seorang jenius yang bisa mencapai tingkat menengah ahli pertempuran sebelum usia 20 memang tidak mudah untuk dihadapi. Dia masih memiliki teleportasi dan lencana murid prajurit yang belum dia gunakan. Jika dia menggunakannya, Lu Yuan yakin dia bisa mengalahkannya dengan cepat. Namun, Lu Yuan berencana untuk menggunakannya selama pertempuran tim. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk mengasahnya perlahan. Oleh karena itu, Lu Yuan menghancurkan bola-bola es satu persatu sambil menghancurkan raksasa es yang terus-menerus terkondensasi oleh air. Pertempuran di atas panggung sekali lagi menemui jalan buntu. Melihat ini, ahli pria berkepala anjing itu sedikit mengernyit. Dia merasa bahwa dia pernah melihat adegan ini sebelumnya. Sue Kuangya mengerutkan kening dan menyeringai. Ketika manusia ini bertarung dengan Xi Liang dan Wen Lin, dia sempat mengalami kebuntuan selama beberapa waktu. Aku tidak menyangka, dia masih mengalami kebuntuan dengan Suiji. Kulu mengangguk. Itu benar. Namun, ketika dia bertarung dengan Xi Liang dan Wen Lin, dia tidak menggunakan banyak trik. Namun sekarang, dalam pertarungan dengan Suiji, dia telah menggunakan banyak trik. Dia mungkin tidak memiliki kartu truf lagi. Bahkan, dia ditekan oleh arus air. Setelah mendengar kata-katanya, Sue Kuangya sedikit mengangguk. Bukan hanya Sue Kuangya, tetapi Duan San dan yang lainnya juga berpikir demikian. Mereka telah menyelidiki Lu Yuan. Keterampilannya sebelumnya mirip dengan keterampilan tubuh giok putihnya. Keduanya adalah keterampilan bertahan yang memperkuatnya. Jika dia menggunakan keterampilan tubuh giok putih, maka keterampilan lainnya tidak akan berguna. Sebagian besar keterampilan yang dia gunakan sekarang melekat pada persenjataan genonya. Sekarang, mereka menyadari bahwa senjata geno Lu Yuan juga kuat. Kalau tidak, keterampilan yang dimilikinya tidak akan sekuat ini. Meski begitu, karena Lu Yuan tidak memiliki kartu truf lagi, mereka merasa lega. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Nidamu berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya seorang jenderal tempur, tetapi dia mampu melawan Suiji, seorang petarung tingkat menengah yang terhormat, sejauh ini. Dia sudah luar biasa, tidak dapat dipercaya. Mendengar ini, kegembiraan di wajah orang lain juga menghilang. Mereka semua sedikit terkejut. Sebagai seorang jenius pertempuran tingkat menengah, Suiji adalah salah satu jenius teratas di antara generasi muda di planet darah dan tulang. Dalam lingkungan yang sangat dingin, bahkan Sue Kuangya, jenius terkuat di bawah usia 20 tahun di bintang tulang darah, akan kesulitan menghadapi Suiji. Bagi Lu Yuan untuk dapat bertarung dengan Suiji sejauh ini sendiri merupakan hal yang sangat konyol. Saat memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah serius. Terutama Sue Kuangya dan yang lainnya,
mereka saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka. Mereka harus membunuh Lu Yuan. Kali ini, pertempuran berlangsung selama setengah jam penuh. Suiji adalah dewa pertempuran tingkat menengah dan memiliki banyak kekuatan spiritual. Selain itu, dalam lingkungan yang sangat dingin, konsumsi keterampilan pertempurannya jauh lebih sedikit daripada di area lain. Adapun Lu Yuan, dia sekali lagi mengejutkan semua orang dengan kekuatan fisik dan kekuatan spiritualnya yang mengerikan. Dia benar-benar dapat bertarung selama setengah jam di bawah keluaran kekuatan spiritual yang begitu kuat. Setelah setengah jam, kecepatan kondensasi bola es telah melambat banyak, dan raksasa es tidak lagi dipanggil. Raksasa es itu telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual, dan dia tidak dapat lagi melanjutkan pemanggilan. Pada saat yang sama, bayangan pedang merah darah dan kabut hitam di sekitar Lu Yuan menghilang. Waktu untuk badai berdarah dan panen gelap telah habis. Bagaimanapun, itu bukanlah keterampilan yang datang dengan gen transenden. Itu adalah keterampilan yang datang dengan persenjataan Geno, dan memiliki batas waktu. Itu telah berlangsung selama setengah jam karena senjata Geno Lu Yuan adalah kelas kaisar. Intensitas pertempuran antara kedua belah pihak telah banyak berkurang dibandingkan sebelumnya. Lu Yuan terus mempertahankan tubuh roh giok putihnya, kekuatan baja hitam, dan tubuh baja. Sambil menghindari serangan bola es dan anak panah es, dia mencoba mendekati kumpulan air. Pada akhirnya, dia masih dipaksa kembali oleh arus dingin putih di tangan Suiji. Ini sudah beberapa kali, namun, Lu Yuan terkejut menemukan bahwa arus dingin putih tidak sedingin sebelumnya. Lu Yuan juga menghabiskan banyak energi, tetapi itu sama untuk kumpulan air. Karena mereka berada di perahu yang sama, mereka akan terus memasak. Lu Yuan terus menghindari serangan sambil menghancurkan bola-bola es satu per satu. Kekuatan ledakan bola es membuat Lu Yuan merasakan sakit, tetapi dengan tubuh baja dan baju besi tingkat kaisar, pertahanan Lu Yuan masih sangat kuat. Dia tidak terluka, tetapi udara dingin yang masuk ke tubuhnya sedikit merepotkan. Namun, bagi Lu Yuan, itu masih bisa ditanggung untuk saat ini. Bagaimanapun, ketika panen gelap diaktifkan, tubuh dan jiwa Lu Yuan meningkat pesat. Dia tidak mengumpulkan ki dingin sebelumnya. Selama bola es itu tidak menyebarkan udara dingin, itu masih bisa diterima oleh Lu Yuan. Setengah jam berlalu, dan pertarungan antara Lu Yuan dan Sui Ji berlangsung sekitar 1 jam. Kumpulan air itu tidak lagi memiliki kekuatan spiritual untuk membentuk bola es, dan bahkan anak panah es hanya bisa membentuk sedikit saja. Tubuh roh giok putih Lu Yuan telah menghilang. Dia benar-benar tidak memiliki setetes pun energi spiritual yang tersisa. Sampai sekarang, mereka berdua hampir menghabiskan semua energi spiritual mereka. Lu Yuan menatap pasar air di kejauhan dan memperlihatkan senyum sinis. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan spiritual. Tubuh Lu Yuan jelas tidak sebanding dengan tubuh kecil seorang prajurit elemental. Bahkan jika dia hanya mengandalkan tubuhnya, Lu Yuan masih memiliki kecepatan yang sangat cepat dan kemampuan bertahan dan menyerang yang sangat kuat. Tubuh Lu Yuan bersinar dan dia dengan mudah menghindari beberapa anak panah es. Tanpa gangguan dari raksasa es, Lu Yuan dengan cepat mendekati kumpulan air itu. Ekspresi kumpulan air itu berubah. Ia ingin memadatkan arus dingin berwarna putih, tetapi ia hanya bisa memadatkan lapisan tipis kabut. Suiji menatap lapisan kabut di depannya dan tertegun. Saat berikutnya, pedang berat Lu Yuan sudah menebas kepalanya. Tepat saat pedang berat itu hendak mengenai kepala Suiji, cahaya keemasan menyala dan menghalangi pedang berat Lu Yuan. Suara dingin Duan San terdengar. Kami mengaku kalah. Lu Yuan menghela napas lega. Pada saat yang sama, Meng Jiang berkata dengan ekspresi serius. Lu Yuan, turunlah. Kami akan bertukar. 373 Jangan khawatir, kami akan menahanmu satu. Mendengar kata-kata Meng Jiang, Lu Yuan tertegun sejenak. Kemudian, dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, katanya. Kebetulan saja dia tidak memiliki energi spiritual sekarang, dan dia tidak dapat menggunakan kristal spiritual untuk memulihkan diri di arena. Terlebih lagi, jika dia melawan Sui Kuangya dan yang lainnya, dia akan dipaksa untuk melawannya jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, dia adalah petarung tingkat tinggi, satu alam lebih tinggi darinya. Dia memiliki gen transenden ekstra yang terukir padanya. Sekarang sudah hampir waktunya. Lu Yuan melompat dari panggung dan Wang Lingling menatapnya sambil tersenyum. Ayuan, kamu sangat kuat.
Bahkan seorang jenius berkepala anjing di tingkat menengah petarung tingkat tinggi tidak sebanding denganmu. Ya, ya, Yuan sangat kuat. Mata Rebecca berbinar saat dia menatap Lu Yuan. Dia hampir menjadi penggemar berat Lu Yuan. Bahkan si Tingsui harus mengakui, itu sangat kuat. Meng Jiang tersenyum dan menepuk bahu Lu Yuan. Kau hebat, nak. Kau telah mengalahkan 3 petarung tertinggi mereka sendirian. Sekarang, mereka hanya memiliki Sui Kuangya yang tersisa untuk dilawan. Lu Yuan melirik kedua jenius kobold lainnya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bagaimana dengan dua lainnya? Keduanya berada di puncak jenderal pertempuran. Meskipun mereka cukup kuat, mereka seharusnya tidak dapat melawan seorang petarung tertinggi. Bahkan jika dia dapat melawan seorang petarung tertinggi, kita masih memiliki 3 petarung tertinggi di pihak kita. Sebagai seorang kaisar pertempuran, Meng Jiang dapat dengan jelas melihat kultivasi kedua jenius itu. Lu Yuan mengangguk menyadari. Saat berikutnya, kobold di seberangnya memilih untuk membiarkan Sui Kuangya memasuki ring. Wajahnya dingin, dan dia tidak puas dengan situasi saat ini. Sejujurnya, sebelumnya, Broken Mountain dan yang lainnya juga tahu bahwa kekuatan Lu Yuan sangat mencengangkan. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga untuk melebih-lebihkan kekuatan Lu Yuan dan memperlakukannya sebagai petarung genetik kelas tertinggi. Namun, mereka memiliki 4 petarung tertinggi, jadi mereka tidak berpikir bahwa mereka akan lebih lemah dari manusia. Bahkan, mereka mungkin lebih kuat. Mereka tidak menyangka Lu Yuan lebih kuat dari yang mereka kira. Dia telah mengalahkan 3 dari mereka sendirian. Sampai sekarang, peluang mereka untuk memenangkan pertarungan arena sudah sangat rendah. Duan San menatap Sui Kuangya dan sedikit mengangguk. Cobalah yang terbaik. Sui Kuangya memiliki rambut merah darah, dan matanya penuh dengan permusuhan. Dia melirik ke area manusia dan mencibir. Seorang jenderal pertempuran manusia biasa dapat mengalahkan 3 dari kita petarung tertinggi. Aku adalah petarung tertinggi, jadi aku secara alami dapat mengalahkan 3 jenius dengan level yang sama. Dia melompat ke arena, auranya sombong dan menakutkan. Wang Lingling tersenyum lembut di wajahnya. Aku akan pergi. Meng Jiang menatap Wang Lingling dan mengangguk. Baiklah, katanya. Meng Jiang tidak tahu banyak tentang kekuatan Wang Lingling. Namun, karena Kaisar Pertempuran Surga Luo mengatakan bahwa Wang Lingling sangat kuat, dia bersedia mempercayai kata-kata Kaisar Pertempuran. Wang Lingling mengenakan jubah putih dan memegang tongkat kayu putih di tangannya. Tongkat itu tingginya sekitar 2 meter dan tampak sangat sederhana. Wang Lingling menatap Sui Kuangya sambil tersenyum. Sui Kuangya adalah seorang prajurit tipe penyerang dengan baju besi merah darah dan kapak perang merah darah di tangannya. Setelah Meng Jiang memberi perintah untuk memulai, Sui Kuangya meraung, dan bola api merah darah membakar tubuhnya. Saat berikutnya, dia menginjak panggung, memecahkan penghalang suara, dan bergegas menuju Wang Lingling. Namun, begitu dia bergerak, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala di depan mata Sui Kuangya. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga bahkan Lu Yuan, yang sedang menunggu prajurit genetik di bawah ring, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Orang dapat membayangkan Sui Kuangya, yang berada di tengah cahaya itu, mengeluarkan erangan kesakitan. Cahaya itu hanya berkedip sesaat sebelum menghilang. Setelah cahaya itu menghilang, Sui Kuangya memejamkan matanya karena kesakitan. Cahaya dari sebelumnya sebenarnya telah membutakannya untuk sementara waktu. Sui Kuangya, yang telah kehilangan penglihatannya, bergegas menuju posisi Wang Lingling dengan marah. Dia mengayunkan kapak perangnya ke bawah dan membuat lubang dangkal di arena. Namun, Lu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh. Mereka telah melihat Wang Lingling menggunakan keterampilan tempur yang mempesona itu dan meninggalkan posisi sebelumnya. Apakah persepsinya juga terpengaruh? Atau apakah orang ini sebenarnya tidak memiliki persepsi? Serangan Sui Kuangya secara alami tidak dapat mengenai. Sui Kuangya tahu bahwa Wang Lingling tidak ada di sini setelah serangannya meleset. Dia meraung dan mengangkat kapak perang di tangannya. Saat berikutnya, cahaya merah darah yang menyilaukan muncul di sekitar tubuhnya. Cahaya merah darah mengembun menjadi bilah kapak perang tajam, yang berputar di sekitar Sui Kuangya seperti badai merah darah. Badai itu memiliki radius sekitar 10 meter. Itu adalah serangan dan pertahanan. Saat gigi kegilaan darah bergerak, badai berdarah juga mulai bergerak. Kecepatan Sui Kuangya sangat cepat, dan dia bergerak di sekitar ring tanpa aturan apapun. Meskipun dia tidak bisa melihat atau merasakannya,
Sue Kuangya masih mempertahankan pikirannya yang berdarah untuk menyerang. Di sisi lain, ekspresi Wang Lingling tidak berubah. Dia sudah tersenyum tipis. Dia melambaikan tongkat di tangannya dengan lembut, dan kemanapun dia lewat, akan ada titik-titik cahaya keemasan redup yang perlahan menghilang ke udara. Setelah itu, Sue Kuangya secara acak bergerak ke posisi titik cahaya keemasan. Titik-titik cahaya keemasan yang telah menghilang muncul sekali lagi, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Boom! Titik-titik cahaya keemasan itu meluas dan meledak. Kekuatan yang mengerikan mengguncang seluruh panggung. Saat titik cahaya keemasan itu meledak, Sue Kuangya merasakan gelombang kekuatan. Ekspresinya berubah, dan pola darah muncul di sekujur tubuhnya. Bayangan baju besi berwarna merah darah juga mengembun di baju besinya 374. Jangan khawatir, kami akan menanganinya untuk Anda dua. Suara ledakan terdengar. Sue Kuangya terkena kekuatan yang mengerikan, dan tubuhnya terlempar. Baju besi merah darah di baju besinya meredup sedikit, dan dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Namun, ini bukanlah akhir. Setelah Sue Kuangya terhempas oleh titik cahaya keemasan itu, tubuhnya kebetulan terbang ke tempat persembunyian titik cahaya keemasan lainnya. Suara ledakan terdengar lagi. Baju besi merah darah di tubuh Sue Kuangya hancur. Dia memuntahkan seteguk darah, dan pola merah darah di tubuhnya meredup. Lu Yuan menatap Wang Lingling dengan heran. Dia tidak menyangka dia sekuat ini. Dia tidak bisa dikatakan kuat, gaya bertarung orang ini sama seperti kepribadiannya, sekelompok orang berdada hitam. Dia membutakan orang lain dan diam-diam mengubur ranjau. Siapa yang bisa menahan ini? Namun, yang direkam Wang Lingling adalah gen transenden elemen cahaya. Gen transenden elemen cahaya itu langka, dan dia tidak menyangka dia akan merekam semuanya. Tidak heran dia begitu kuat. Namun, penampilan Sue Kuangya sedikit mengecewakan Lu Yuan. Dia sedikit sembrono dan tidak menggunakan otaknya. Yah, sepertinya dia juga sama. Lagi pula, Sue Kuangya tidak tahu tentang keterampilan bertarung Wang Lingling sebelumnya. Siapa yang mengira orang ini akan begitu licik hingga menanam ranjau di mana-mana? Sue Kuangya terluka, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, yang mengejutkan Lu Yuan adalah auranya menjadi lebih kuat setelah dia terluka. Tidak hanya Lu Yuan, bahkan Si Ting Sui, yang berada di sampingnya, mengerutkan kening. Melihat Sue Kuangya, yang memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Ada yang salah dengan orang ini. Rebecca mengangguk. Itu benar, mengapa auranya menjadi lebih kuat? Yang lain juga menatap Sue Kuangya dengan beberapa keraguan. Namun, mereka tidak tahu banyak tentangnya. Mereka tahu dia berbakat, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang keterampilan bertarungnya. Dan dia memiliki kekuatan khusus dari senjata genonya. Di atas panggung, Wang Lingling juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Sue Kuangya. Dia menyipitkan matanya, tetapi wajahnya masih memiliki senyum yang tenang dan lembut. Pada saat berikutnya, sinar cahaya berkedip-kedip di permukaan tubuhnya. Sinar cahaya mengembun di sekelilingnya dan berubah menjadi Wang Lingling lainnya. Kemudian, kedua Wang Lingling terbagi menjadi dua Wang Lingling. Keterampilan bertarung tipe klon. Keempat Wang Lingling melangkah maju dan berpisah. Saat mereka bergerak, titik-titik cahaya keemasan diturunkan satu per satu dan meredup. Baik manusia maupun orang-orang berkepala anjing merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihatnya. Dengan begitu banyak titik cahaya keemasan, jika mereka terpicu, seberapa parah mereka akan meledak. Namun, Sue Kuangya telah belajar dari kesalahannya. Dia tidak bergerak, menunggu matanya pulih. Meskipun cahaya yang menyilaukan itu telah memengaruhi mata Sue Kuangya untuk waktu yang singkat, sebagai petarung yang unggul, gennya cukup kuat. Tingkat cahaya ini cukup untuk membutakan orang biasa, tetapi itu hanya dapat membuat petarung yang unggul kehilangan penglihatannya untuk waktu yang singkat. Dalam waktu singkat, matanya telah beradaptasi dengannya. Sue Kuangya membuka matanya, yang merah. Matanya menyapu seluruh arena. Ketika dia melihat empat Wang Lingling, ekspresinya sedikit berubah. Keempat Wang Lingling semuanya memiliki senyum lembut di wajah mereka saat mereka melihat Sue Kuangya, yang telah pulih. Mereka sedikit terkejut. Matamu telah pulih. Seperti yang diharapkan dari sistem penyerangan, kemampuan pemulihannya benar-benar kuat. Mendengar kata-kata sarkastik Wang Lingling, Sue Kuangya dipenuhi dengan kemarahan. Manusia terkutuk, trik kecil ini sudah tidak berguna melawanku. Dia meraung,
dan pusaran merah darah di sekitarnya tiba-tiba meledak. Bilah kapak merah darah melesat ke segala arah. Kemanapun bilah kapak merah darah itu lewat, bilah itu akan mengenai titik-titik cahaya keemasan dari waktu ke waktu. Cahaya keemasan itu akan menyala dan suara ledakan akan terdengar terus-menerus. Seluruh arena kristal es terus-menerus berguncang karena ledakan titik-titik cahaya keemasan itu. Arena itu sudah tertutup cahaya, dan sulit untuk melihat pemandangan di dalamnya. Ketika Sue Kuangya melihat cahaya dari ledakan ratusan titik cahaya keemasan itu, setetes keringat dingin menetes di dahinya. Untungnya, dia telah waspada dan menahan amarahnya. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Namun, sekarang tidak apa-apa. Tubuh Sue Kuangya terbakar dengan api merah darah. Dia meraung dan menyerang salah satu Wang Lingling. Sebagai seorang prajurit elemental, Wang Lingling masih memiliki kekurangan umum prajurit elemental, yaitu kekuatan mentalnya cukup kuat, tetapi tubuh fisiknya lemah. Fisik yang lemah secara alami menyebabkan kurangnya kecepatan. Tak lama kemudian, Sue Kuangya menyusul Wang Lingling dan mengayunkan kapaknya ke arahnya. Saat kapak perang itu menyentuh Wang Lingling, dia tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan dan meledak. Dorong, Sue Kuangya terpental, dan darah menyembur keluar. Pola darah di tubuhnya sebagai pertahanan hampir hancur, dan rambut merah darah di tubuhnya juga sedikit hangus. Saat klon itu meledak, energi yang dilepaskannya dipenuhi dengan cahaya dan panas. Suhunya sangat tinggi, bahkan sebanding dengan keterampilan tempur atribut api yang kuat. Tubuh Sue Kuangya jatuh terduduk di arena, batuk darah. Namun, saat luka Sue Kuangya terus memburuk, auranya lebih kuat dari sebelumnya. Dia berjuang untuk bangun dan menatap tiga Wang Lingling yang tersisa dengan mata merah. Wajahnya ganas 375. Jangan khawatir, kami akan menanganinya untuk Anda tiga. Ketiga Wang Lingling itu menatap Sue Kuangya sambil tersenyum dan berkata dengan lembut. Sungguh tatapan yang menakutkan. Coba tebak lagi, siapa di antara kita yang sebenarnya? Mungkin kali ini kita akan menang. Mendengar ini, Sue Kuangya menyeringai mengerikan. Saat berikutnya, pola darah muncul di tubuhnya. Namun, saat luka Sue Kuangya memburuk, auranya menjadi lebih kuat, dan bahkan keterampilan tempur defensif garis darah yang dia gunakan sebelumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jejak darah di tubuhnya hampir 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Melihat ini, Wang Lingling mengangkat alisnya dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Lu Yuan dan yang lainnya di bawah juga mengerutkan kening. Semakin serius lukanya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin kuat keterampilan tempur defensifnya. Jika dia terluka parah, tidak akan ada yang bisa menembus pertahanannya dan membunuhnya. Sue Kuangya meraung marah dan menyerang salah satu Wang Lingling dengan senyum sinis. Kali ini, kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Kapak perang itu jatuh, dan cahaya keemasan itu meledak lagi. Boom! Tubuh Sue Kuangya terlempar ke udara, dan darahnya berceceran di udara. Bang! Bang! Retakan muncul di baju besi Sue Kuangya. Bulunya terbakar dan dia berlumuran darah. Namun, auranya lebih kuat dari sebelumnya. Sue Kuangya berjuang untuk bangun, dan jejak darah muncul di tubuhnya lagi. Kali ini, jejak darah 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Wajah Wang Lingling menunjukkan sedikit kesusahan saat dia mengeluh. Hei, 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 jangan bermain seperti ini. Orang biasa tidak akan bisa berdiri setelah mengalami cedera serius seperti itu, kan? Sue Kuangya tertawa. Sayangnya, aku tidak akan pernah jatuh. Dia sekali lagi menyerang salah satu dari 2 Wang Lingling. Kapak perang itu jatuh dan cahaya keemasan itu menyala lagi. Boom! Kali ini, tubuh Sue Kuangya tidak terbang mundur. Jejak darah di tubuhnya telah menghilang, dan luka-lukanya sedikit lebih serius. Namun, sisa kekuatan ledakan itu tidak cukup untuk meledakkan Sue Kuangya. Sue Kuangya tertawa saat dia menyerang Wang Lingling terakhir. Ini kamu yang sebenarnya, manusia, mati. Kemudian, ketika bilah Sue Kuangya mendarat di tubuh Wang Lingling, cahaya keemasan muncul kembali. Sue Kuangya bingung, senyum di wajahnya membeku karena dia pikir ini adalah Wang Lingling yang asli. Dia bahkan tidak membentuk pertahanan pola darahnya dan menyerang langsung ke arahnya. Kemudian, ledakan terdengar lagi. Ledakan mengerikan itu mengenai tubuhnya secara langsung. Sue Kuangya sekali lagi terlempar. Kali ini, dia menahan dampak ledakan itu dengan tubuhnya. Meskipun auranya telah banyak membaik setelah dia terluka,
yang terutama adalah kekuatan dan kecepatannya. Pertahanannya tidak banyak membaik. Setelah ledakan ini, Sue Kuangya berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketika dia mendarat di tanah, tangan kirinya telah berubah menjadi debu, dan salah satu matanya buta. Sebagian besar bulunya yang berwarna merah darah hangus, dan tubuhnya ditutupi bekas luka bakar hitam dan darah. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Lu Yuan dan yang lainnya semua menganga saat mereka melihat arena dengan bingung. Willy terdiam sejenak sebelum dia berteriak. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Keempatnya palsu. Lalu bagaimana dengan yang asli? Dia bukan satu-satunya. Semua jenius muda lainnya tercengang. Mereka mulai meragukan hidup mereka. Para raja pertempuran dan kaisar pertempuran di samping memandang Sue Kuangya dengan ekspresi aneh. Dengan indera mereka secara alami tahu di mana Wang Lingling berada. Pria berkepala anjing di sisi lain melakukan hal yang sama. Wen Lin dan para jenius lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat mereka membahas di mana Wang Lingling berada dengan tidak percaya. Adapun Duan San dan yang lainnya, ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Aku tidak menyangka akan ada seorang jenius seperti itu di ras manusia. Siapa manusia ini? Tidak ada berita tentangnya sebelumnya. Apakah dia seorang jenius tersembunyi dari Kekaisaran Maple Merah? Atau seseorang dari kekaisaran lain di planet Daki? Setelah ini, aku akan mencari informasinya. Semua orang berkepala anjing berbicara. Di arena, tidak ada gerakan sama sekali. Itu agak sunyi. Sue Kuangya tergeletak di tanah dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya pingsan, tetapi Wang Lingling masih tidak terlihat. Tetapi Lu Yuan bisa mengerti. Jika Sue Kuangya benar-benar dalam bahaya, maka ahli kobold akan mengakui kekalahan pada saat pertama dan menyelamatkan Sue Kuangya. Pada saat yang sama, meskipun Sue Kuangya terbaring di tanah, tubuhnya masih memancarkan aura brutal dan menakutkan. Sue Kuangya, yang berada di tanah, berjuang untuk berdiri. Setelah terluka parah, kecepatan pemulihan Sue Kuangya telah meningkat pesat. Luka yang tampak ganas sekarang perlahan sembuh. Namun, lengan dan matanya masih belum dapat pulih. Mata Sue Kuangya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam dan dingin. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan persepsinya melonjak. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia meraung, manusia pengecut. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah. Raungan kemarahan bergema di lembah es, tetapi masih tidak ada gerakan di panggung. Waktu berlalu dalam keheningan. Sue Kuangya ingin menggunakan trik yang sama lagi, dan kapak perang berwarna merah darah muncul dan berputar di sekitar tubuhnya. Awalnya dia ingin berlari mengelilingi arena, tetapi ketika dia memikirkan cahaya kemasan, dia berhenti. Kemudian, Sue Kuangya meraung dan menembakkan semua bilah kapak perang berwarna merah darah. Bilah berwarna merah darah memenuhi arena, tetapi mereka masih tidak bisa memaksa Wang Lingling keluar dari persembunyian. Hati Sue Kuangya dipenuhi dengan kemarahan. Dia berteriak agar Wang Lingling keluar, tetapi jelas bahwa dia melampiaskan kemarahannya di udara. Pada akhirnya, itu tidak ada gunanya. Wang Lingling menolak untuk keluar 376. Jangan khawatir, kami akan menanganinya untuk Anda 4. Setelah 10 menit, ekspresi Sue Kuangya berubah, dan aura kekerasannya mulai melemah. Orang-orang di bawah memperhatikan hal ini dengan tajam. Dengan ekspresi serius, Stevenson berkata, ternyata ada batas waktu untuk peningkatan orang ini setelah terluka, untung saja ada batas waktu, atau itu akan terlalu kuat. Di sampingnya, Bakula juga mengangguk. Jika tidak ada batas waktu, keterampilan pertempuran ini jelas bukan keterampilan pertempuran tingkat raja. Sepertinya Nona Wang Lingling sudah menebak ini. Selama dia berhenti meningkat, dengan kondisinya saat ini, apakah dia masih akan sebanding dengan Nona Wang Lingling? Mata yang lain juga berkedip, dan mereka mengangguk berulang kali. Sue Kuangya sangat marah ketika dia melihat auranya semakin melemah. Bilah kapak perang berwarna merah darah muncul di tubuhnya lagi dan mulai berputar. Kali ini, Sue Kuangya tidak menembakkan bilah kapak perang berwarna merah darah itu. Sebaliknya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan kekuatannya yang belum sepenuhnya melemah, dia mulai berlari mengelilingi ring dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum dia berlari, Sue Kuangya dengan hati-hati menambahkan pertahanan tanda darah pada dirinya sendiri. Namun, dia baru berlari sejauh belasan meter ketika dia tiba-tiba bertemu dengan beberapa titik cahaya keemasan yang saling terhubung.
Titik cahaya keemasan itu mulai bersinar. Aku, boom, Sue Kuangya terlempar. Auranya lebih lemah dari sebelumnya, dan bahkan pertahanan jejak darahnya pun lebih lemah. Selain itu, beberapa titik cahaya keemasan meledak bersamaan, menyebabkan darah menyembur ke udara. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Kali ini, penampilan Sue Kuangya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa penampilannya saat ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai menyedihkan. Salah satu kakinya patah, dan tubuhnya hampir hangus hitam. Ekspresi Lu Yuan berubah dan dia tampak sedikit aneh. Itu terlalu tragis. Suasana sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sue Kuangya jatuh ke tanah dan batuk darah. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Kapan bajingan itu melepaskan cahaya keemasan? Mengapa dia tidak menemukannya sebelumnya? Melihat keadaan Sue Kuangya saat ini, ekspresi Duan San terus berubah. Dia kemudian berkata dengan dingin, "Kami mengakui kekalahan." Begitu Sue Kuangya selesai berbicara, udara terdistorsi dan tubuh Wang Lingling muncul. Pada saat ini, wajah Wang Lingling sedikit pucat, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Jika dia bertahan sedikit lebih lama, energi spiritualku akan benar-benar habis. Lu Yuan terkejut. Dia baru menyadari bahwa Wang Lingling sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjadi tidak terlihat. Namun, jika dia tidak terlihat, mengapa Sue Kuangya tidak memaksa Wang Lingling keluar saat dia menembakkan kapak perang berwarna darah? Lu Yuan menduga bahwa itu adalah efek dari keterampilan tempur Geno Wang Lingling. Namun, Wang Lingling menang pada akhirnya, yang jelas merupakan hal yang baik. Semua orang tersenyum. Li Xinghai melirik Adams dan tersenyum. "Adams, keluarga Algebimu memiliki bibit yang cukup bagus." Adams tertawa dan berkata dengan bangga, "Lingling memang gadis yang baik." Duan San menangkap Sue Kuangya yang terluka parah dan membiarkan kaisar pertempuran tipe penyembuh mengobatinya. Dia kemudian menatap dingin ke arah Wang Lingling, yang masih berada di arena. Wang Lingling hanya tersenyum, masih ada dua lagi. Apakah mereka tidak akan datang? Sudut mulut Duan San berkedut. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Meng Jiang, yang berada di samping. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Kami mengakui kekalahan dalam pertempuran arena." Meng Jiang tersenyum sedikit. Dia tidak terkejut. Bagaimanapun, dua yang tersisa adalah jenderal pertempuran. Tentu saja, mereka tidak bisa naik ke panggung untuk melawan Wang Lingling. Penampilan Wang Lingling sebelumnya bahkan mempermainkan Sue Kuangya, belum lagi dua jenderal. Meng Jiang sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, pertarungan kelompok berikutnya akan dilakukan besok." Duan San mendengus dingin dan tidak membantah. Cedera Sue Kuangya terlalu parah, dan dia perlu dirawat dengan benar. Dia mungkin tidak akan sembuh total hari ini. Saat Wang Lingling berjalan menuruni panggung, beberapa jenius tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mereka menatap Wang Lingling dengan takut dia akan tiba-tiba melepaskan bom cahaya keemasan di antara kerumunan. Bahkan Stephenson dan Bacula merasa sedikit bersalah. Melihat ini, senyum lembut muncul di wajah Wang Lingling. "Ada apa? Apakah kamu begitu takut padaku? Aku bukan orang jahat, oke." Stephenson tertawa kering dan tidak banyak bicara. Lu Yuan sangat menyadari kepribadian Wang Lingling yang berhati hitam. Dia tersenyum dan berkata, "Lingling, aku tidak menyangka kau begitu kuat." Wang Lingling berkata sambil tersenyum. Hanya saja si kepala anjing itu terlalu bodoh. Dia tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Sebagai perbandingan, Yuan, kaulah yang benar-benar kuat. Kau jelas hanya seorang jenderal pertempuran, tetapi kau sudah begitu kuat. Rebecca menatap Wang Lingling, lalu ke Lu Yuan, dan berkata sambil tersenyum. "Apakah kalian berdua saling memuji dengan asal-asalan?" Wang Lingling tertawa, memang terlihat seperti itu. Si Tingsui menatap Wang Lingling dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Meng Jiang batuk ringan untuk menarik perhatian semua orang. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Mari kita kembali ke jet tempur dulu." Semua orang mengikuti Meng Jiang kembali ke jet tempur. Di atas jet tempur, Meng Jiang tersenyum. Semua orang bekerja sangat keras hari ini, dan pertarungan arena dimenangkan karena kerja keras semua orang. Tapi, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius saat dia berkata, "Selanjutnya adalah pertarungan kelompok. Saya harap semua orang tidak menganggapnya enteng. Pertarungan kelompok lebih berbahaya daripada pertarungan arena." 377 Jangan khawatir,
kami akan menanganinya untuk Anda 5. Setelah mendengar ini, suasana hati semua orang yang santai menjadi berat. Mereka melihat Lu Yuan dan 5 jenius lainnya yang berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran kelompok. Meng Jiang menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, musuh memiliki 4 jenius pertempuran tertinggi. Salah satunya adalah level tinggi, 1 level menengah, dan 2 level rendah. Kontestan pertempuran tim yang tersisa juga harus berada di lingkaran besar atau tahap puncak dari ranah jenderal pertempuran. Di antara kelima orang ini, ada sistem pertahanan, sistem serangan kekuatan, dan sistem elemen. Jika mereka bekerja sama dengan baik, kekuatan mereka akan luar biasa. Ada juga hal lain, pihak lain memiliki 2 jenius tingkat prajurit yang tidak kita ketahui. Meskipun mereka tidak bertarung dalam pertempuran arena, itu tidak berarti bahwa mereka tidak berguna. Mereka mungkin memiliki beberapa keterampilan pertempuran khusus, itu adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Di samping, Li Xinghai berkata sambil tersenyum. Itu hanya tambang kristal es. Meskipun itu masih berharga, dibandingkan dengan kehidupan kalian anak muda lebih penting, terutama kalian, Ah Yuan, dalam pertempuran tim besok, lindungi keselamatan kalian sendiri terlebih dahulu dan kemudian pikirkan hal-hal lain. Lu Yuan mengangguk dan tersenyum. Saya mengerti, orang tua Li. Setelah jeda, dia memikirkan sesuatu dan berkata, jika saya membunuh orang-orang berkepala anjing itu, apakah itu akan berbahaya? Lu Yuan menyadari bahwa kekuatan Kekaisaran Maple Merah seharusnya masih sedikit lebih rendah daripada kobold Kekaisaran Tulang Darah. Jika dia benar-benar membunuh para jenius berkepala anjing itu, tidak akan ada masalah besar, bukan? Lu Yuan sedikit khawatir tentang ini. Kata-kata Lu Yuan mengejutkan semua orang. Mereka membelalakkan mata mereka dan menatap Lu Yuan, yang tersenyum malu-malu, dengan kaget. Suasana menjadi sunyi. Setelah hening sejenak, Li Xinghai menarik napas dalam-dalam dan kerutan di wajahnya semakin dalam. Dia menatap Lu Yuan dalam-dalam dan perlahan berkata, Yuan, apakah kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu hari ini? Lu Yuan berpikir sejenak dan merasa bahwa karena dia akan menggunakannya besok, tidak apa-apa untuk memberitahunya. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia memang menyembunyikan beberapa trik di balik lengan bajunya. Terdengar suara terkesiap kaget. Baik itu kaisar pertempuran seperti Li Xinghai dan Adams, kelompok kaisar pertempuran, atau para jenius seperti Si Tingsui, mereka semua menatap Lu Yuan dengan kaget. Orang harus tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan sekarang sudah cukup menakutkan. Dia hanya seorang jenderal pertempuran tingkat lanjut, tetapi dia sudah bisa mengalahkan dewa pertempuran yang berada di alam yang lebih tinggi darinya. Sekarang, Lu Yuan benar-benar mengatakan bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya. Siapa yang tidak akan terkejut? Li Xinghai, Adams, dan Meng Jiang saling berpandangan, dan mata mereka berkedip. Li Xinghai menatap Lu Yuan dengan ekspresi serius. Apakah kamu yakin bisa membunuh para jenius itu dalam pertarungan tim? Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, berdasarkan penampilan mereka hari ini, seharusnya ada peluang yang tinggi. Li Xinghai perlahan mengembuskan napas, memejamkan mata, dan mulai berpikir. Setelah beberapa saat, Li Xinghai tiba-tiba membuka matanya, dan jejak keganasan melintas di matanya. Jika memang begitu, maka bunuh saja. Selain celah ruang ini, ada juga 2 celah ruang lainnya tempat kita bertarung dengan orang-orang kobold tulang darah. Kita bahkan bertarung di tanah asal. Jika kita bisa membunuh para jenius mereka, mengapa tidak? Kemudian dia mencibir. Orang-orang kobold Kekaisaran Tulang Darah selalu licik. Bakat Ah Yuan kali ini luar biasa. Mungkin mereka sudah memanggil orang-orang kuat untuk datang dan mendukung kita. Mungkin mereka berpikir untuk membunuh kita di tengah jalan dan membunuh Ah Yuan. Aku ingin memanggil orang-orang, tetapi sekarang tampaknya satu saja tidak cukup. Mata merah keemasan Si Tingyu berkedip tajam saat dia berkata, Tuan Tuali, aku akan memberitahu leluhur tua itu. Dengan bakat Ah Yuan, leluhur tua itu pasti akan bersedia bergerak. Ya, bagus. Li Xinghai mengangguk perlahan. Melihat Li Xinghai begitu tegas, Lu Yuan tertegun sejenak. Lalu dia berkata, kekuatan keseluruhan kobold tulang darah seharusnya lebih kuat dari Kekaisaran Maple Merah kita, kan? Jika pertarungan benar-benar terjadi, apakah itu akan menjadi perang skala besar? Bukankah kompetisi ini tidak akan berarti? Saat itu,
Aku khawatir banyak penjaga akan dikorbankan, kan? Lu Yuan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini karena dia sebelumnya tinggal bersama penjaga selatan. Dia tahu bahwa menjadi penjaga tidaklah mudah. Jika dia dapat menghindari perang skala besar dan mencegah sejumlah besar penjaga tewas dalam pertempuran, masalahnya dapat diselesaikan. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak. Jika dia membunuh beberapa orang jenius, perang yang seharusnya bisa dihindari akan pecah lagi. Lu Yuan masih akan merasa sedikit tidak nyaman, karena akan ada banyak jiwa mati yang berdiri di belakangnya. Setelah mendengar ini, Li Xinghai dan yang lainnya tercengang. Mereka saling memandang, lalu Li Xinghai menepuk bahu Lu Yuan dan berkata sambil tersenyum lembut. Baguslah kalau kau memikirkan para pengawal rekan senegaramu. Kau tidak membuang-buang waktumu di garis pertahanan selatan. Kobold tulang darah memang lebih kuat daripada Kekaisaran Maple Merah. Lagi pula, mereka mengendalikan seluruh planet, tetapi pada saat yang sama, mereka bertanggung jawab untuk menekan retakan dan anomali ruang angkasa di planet ini. Tekanan yang mereka hadapi tidak kalah dari Kekaisaran Maple Merah kita. Kalau bukan karena ini, mengapa mereka bersedia bernegosiasi dengan kita dan akhirnya memutuskan kepemilikan tambang kristal urat es melalui kompetisi? Selain itu, mata Li Xinghai berkilat dengan jejak keganasan, dan dia berkata, karena aturan permainan telah ditetapkan, pria berkepala anjing tulang darah harus bermain sesuai aturan. Jika dia benar-benar tidak ingin bermain sesuai aturan, apa salahnya bertarung? Ini adalah martabat kekaisaran, martabat yang ditempa dengan darah dan api. Adams tersenyum dan berkata, Yuan, kobold tulang darah memiliki lebih banyak kaisar pertempuran daripada Kekaisaran Maple Merah. Jika mereka benar-benar datang, Kekaisaran Maple Merah akan menghadapi banyak tekanan. Namun, kekaisaran lain tidak akan membiarkan celah ruang tempat Kekaisaran Maple Merah jatuh. Bahkan jika kita adalah saudara yang telah terpisah dari keluarga, bagaimana mungkin kamu tidak membantu jika orang luar menindas kita? Lu Yuan merasa lega mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, itu berarti aku tidak perlu khawatir, kan? Jangan khawatir, lakukan saja. Jika kamu benar-benar dapat membunuh, bunuh semua jenius itu, dan kami akan disalahkan untukmu. Li Xinghai menepuk bahu Lu Yuan, menyeringai, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. 378 Lu Yuan menunjukkan kekuatannya, memahami sifat manusia satu. Setelah itu, Li Xinghai pergi untuk menghubungi kaisar pertempuran lainnya. Di sisi lain, Meng Jiang meminta Lu Yuan, Xi Tingshui, Wang Lingling, Stephenson, dan Bacula untuk saling mengenal sehingga mereka dapat bekerja sama di masa mendatang. Lu Yuan, Xi Tingshui, dan Wang Lingling semuanya pernah bertarung sebelumnya, jadi Stephenson dan Bacula secara alami mengenal mereka bertiga. Namun, karena Stephenson dan Bacula tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain pada akhirnya, Lu Yuan tidak begitu mengenal keduanya. Namun, setelah mereka berdua memperkenalkannya, Lu Yuan memiliki pemahaman umum. Stephenson adalah seorang prajurit tipe penyerang, sementara Bacula adalah seorang prajurit tipe pembunuh. Dari mereka berlima, Lu Yuan adalah seorang penjaga, Xi Tingshui dan Wang Lingling adalah unsur, satu adalah penyerang dan satu adalah seorang pembunuh. Jika mereka melihat barisan saja, pihak mereka juga tidak buruk. Namun, karena mereka tidak saling mengenal dengan baik, pemahaman diam-diam mereka satu sama lain masih terbuka untuk didiskusikan. Hari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Lu Yuan dan yang lainnya meninggalkan pesawat tempur. Lu Yuan tidak melihat dewa perang lain yang disebutkan Li Xinghai dan sedikit bingung. Namun, karena Li Xinghai tidak banyak bicara, dia tentu tidak akan bertanya. Di seberang Me berkepala anjing, sekelompok orang berkepala anjing juga berjalan mendekat. Kedua belah pihak saling memandang, dan suasananya terasa berat. Beberapa jenius menatap Lu Yuan dengan niat membunuh yang tak tersamar di mata mereka. Lu Yuan hanya melihat sekali dan menarik kembali tatapannya, sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh di mata mereka. Duan San berkata dengan dingin, bisakah kita mulai sekarang? Kalau begitu, mari kita mulai. Meng Jiang tersenyum. Setelah itu, Duan San mengeluarkan batu abu-abu. Dia menyuntikkan energi rohnya ke batu itu dan melemparkannya ke tanah. Dengan sangat cepat, ruang di sekitar batu itu mulai terdistorsi. Lu Yuan, yang memiliki gen ruang angkasa, dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang besar sedang terbentang di dalam batu itu. Saat ruang itu meluas,
pintu spasial yang terdistorsi secara bertahap terbentuk di atas batu abu-abu itu. Pada akhirnya, pintu spasial itu seperti pusaran abu-abu putih, mengambang di udara. Mengenai batu abu-abu ini, Lu Yuan pernah mendengar Li Xinghai menjelaskannya sebelumnya. Sebuah batu dunia, seperti namanya, berisi dunia kecil di dalamnya. Itu adalah harta yang sangat berharga. Itu juga merupakan medan perang untuk pertempuran tim. Saat batu dunia itu terbuka, Li Xinghai dan Adams saling memandang. Mereka berdua pergi untuk memeriksa batu dunia dan dunia kecil di dalamnya untuk memastikan tidak ada masalah. Para ahli dari kedua belah pihak menyegel ruang warpain milik para prajurit jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran tim, memastikan bahwa mereka tidak dapat mengambil apapun dari ruang warpain, dan kemudian memastikan bahwa pihak lain tidak akan membawa barang-barang khusus apapun bersama mereka. Setelah itu, kedua belah pihak memeriksa untuk memastikan tidak ada masalah. Tidak mengherankan bahwa para ahli di kedua belah pihak sangat berhati-hati. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran kelompok ini adalah para jenius terkuat dari manusia dan orang-orang berkepala anjing. Jika terjadi kecelakaan, kerugiannya akan sangat besar. Setelah memeriksanya dengan hati-hati beberapa kali dan memastikan tidak ada masalah, kedua belah pihak berhenti. Meng Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada masalah lagi. Masuklah, Duan San tertawa dingin. Dia melirik para pria berkepala anjing yang berpartisipasi dan memberi isyarat kepada mereka dengan matanya. Orang-orang berkepala anjing melangkah ke pintu masuk dunia kecil. Pada saat yang sama, Meng Jiang juga melihat ke arah Lu Yuan dan yang lainnya dan berkata, "Keselamatan pertama, pergilah." Lu Yuan dan yang lainnya mengangguk dan memasuki dunia kecil. Saat memasuki dunia kecil itu, Lu Yuan mendapati bahwa itu adalah dunia yang sangat kecil dengan radius lebih dari 10 km. Di dalamnya terdapat tanah berbatu berwarna abu-abu putih yang membentang hingga ke ujung dunia kecil ini. Di ujung dunia kecil itu terdapat ruang yang seperti kaca, dan mustahil untuk melewatinya. Kelima kobold yang telah masuk sebelumnya kini berada ratusan meter jauhnya. Kelima orang berkepala anjing ini adalah Sui Kuangya, Sui Ji, Ziliang, Wen Lin, dan jenius tersembunyi lainnya yang belum naik ke panggung sebelumnya. Keempat orang lainnya telah naik ke panggung dalam pertarungan arena kemarin. Satu-satunya orang yang tidak dikenalnya adalah jenius tersembunyi itu. Jenius tersembunyi itu adalah seorang pejuang genetik dengan kulit biru pucat dan baju besi kulit. Ketika Lu Yuan dan keempat orang lainnya melihat kelima jenius itu, Sui Kuangya dan yang lainnya juga melihat mereka. Tatapan mereka terfokus pada Lu Yuan dengan niat membunuh. Merasakan niat membunuh mereka, Stevenson menyeringai dan berkata, "Orang-orang ini hanya memperhatikanmu, Lu Yuan. Kami tampaknya telah diabaikan. Ini benar-benar tidak menyenangkan." Lu Yuan tersenyum. "Bukankah itu lebih baik? Jika aku menarik perhatian mereka, bukankah peluang kita untuk menang akan lebih tinggi?" Bacula melirik Lu Yuan. Meskipun ekspresinya masih sangat jelek, dia tidak lagi bermusuhan seperti sebelumnya. "Bukankah kamu mengatakan akan membunuh mereka? Apa yang harus kita lakukan?" Lu Yuan menyipitkan matanya dan mengamati kelima kobold itu. Kemudian, dia tersenyum. "Meskipun kita punya kesempatan, kita hanya punya sedikit waktu. Jika sesuatu terjadi, para ahli di luar dunia Saku mungkin akan menyerbu masuk pada saat pertama. Kita harus menemukan waktu yang tepat. Selain itu, aku juga harus tahu siapa yang paling mudah dibunuh." Target Lu Yuan adalah dua jenius unsur, Ziliang dan Sui Ji. Lagi pula, jika dia menggunakan teleportasi spasial tanpa peringatan, ditambah dengan kekuatan penuhnya, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh mereka berdua. Tapi, Lu Yuan melirik kejeniusan tersembunyi dari para pria berkepala anjing dan berkata sambil tersenyum. "Mari kita lihat apa yang dimiliki kobold yang tidak memasuki ring. Kita tidak ingin terjadi kecelakaan." Jika jenius kobold yang tersembunyi memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri, Lu Yuan mungkin tidak dapat membunuhnya. 379 Lu Yuan menunjukkan kekuatannya, memahami sifat manusia 2. Wang Lingling tersenyum lembut di wajahnya. "Kalau begitu, mari kita bertarung secara normal dulu." Semua orang mengangguk setuju. Tubuh roh giok putih Lu Yuan diaktifkan, cahaya putih keperakan menyala di tubuh Stevenson, dan Bacula menghilang di tempat, menyembunyikan dirinya. Di sisi lain, Wang Lingling terbelah menjadi 4 dan menyebar. Wajah cantik si Tingsui dingin, dan ada gumpalan kabut es yang beredar dan menyebar di sekujur tubuhnya.
Sementara Lu Yuan dan yang lainnya masih mengoperasikan keterampilan tempur mereka, pihak lain jelas sudah siap. Kekuatan roh melonjak dan keterampilan tempur mereka diaktifkan. Api merah darah berputar-putar di sekitar tubuh Sue Kuangya. Suiji memanggil raksasa es, sementara tubuh Wenlin berkedip dengan cahaya kemasan. Sebuah baju besi emas muncul di permukaan tubuhnya, dan perisai cahaya kemasan menyebar di sekelilingnya, mengelilinginya. Namun, jenius tersembunyi itu tidak bergerak sama sekali. Ketika Lu Yuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua diam-diam memperhatikan. Setelah itu, Sue Kuangya mengeluarkan raungan marah dan bersama Wenlin, mereka menyerang Lu Yuan dan yang lainnya. Sementara itu, Sui Ji dan Zi Liang mulai memadatkan keterampilan tempur elemen mereka untuk menyerang. Saat kedua belah pihak saling mendekat, Wang Lingling menggunakan keterampilan pertempuran kilatnya. Sue Kuangya dan yang lainnya mengetahui keterampilan pertempuran Wang Lingling, jadi mereka menutup mata saat melihat kilatan itu. Mereka masih linglung untuk beberapa saat, tetapi itu jauh lebih baik daripada tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, bola petir, tombak es, bilah es, dan segala macam keterampilan pertempuran lainnya diluncurkan ke arah lawan. Dalam sekejap, seluruh dunia kecil dipenuhi dengan energi roh dan suara gemuruh. Di luar dunia kecil, manusia dan pria berkepala anjing itu berdiri di depan gerbang spasial dunia kecil. Batu abu-abu itu bersinar dengan cahaya abu-abu, dan layar cahaya diproyeksikan di portal. Di layar itu adalah tempat pertempuran. Begitu pertempuran dimulai, medan perang menjadi sangat intens. Di permukaan, orang-orang berkepala anjing memiliki sedikit keunggulan dalam kekuatan tempur, tetapi itu bukanlah keuntungan besar. Kedua belah pihak saling menyerang, tidak menyerah satu sama lain. Tepat pada saat ini, mata si jenius tersembunyi berkepala anjing itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya biru. Dia telah memegang pilar batu biru aneh di tangannya. Ada simbol-simbol aneh yang diukir di pilar batu itu. Dia memejamkan mata dan berdoa, dan aliran cahaya bintang menyatu ke dalam tubuh keempat kobold itu. Bintik-bintik cahaya bintang berkedip-kedip di sekitar mereka, dan aura mereka meroket. Perisai biru tua muncul di sekitar mereka. Sue Kuangya, yang dikelilingi oleh titik-titik cahaya kemasan, terus-menerus terganggu oleh keterampilan tempur kilat, dan terus-menerus diserang oleh bayangan pedang merah darah Lu Yuan dari jarak jauh, menjadi agak terbatas. Melihat ini, dia memperlihatkan senyum sinis. Kau tidak menduga ini, kan? Kulu kita memiliki keterampilan tempur amplifikasi kelompok tingkat raja yang sangat kuat. Dia meraung dan baju besi merah darah dan jejak darah muncul di sekelilingnya. Dalam cahaya bintang biru tua, berbagai perisai muncul di atas kepalanya. Sambil memutar badai darah, dia bergegas menuju Lu Yuan. Dia bukan satu-satunya. Setelah kobold lainnya diperkuat, mereka segera mengubah target mereka ke Lu Yuan. Bola guntur dan anak panah es semuanya diarahkan ke Lu Yuan. Melihat ini, ekspresi Wang Lingling dan yang lainnya berubah. Mereka ingin membantu Lu Yuan. Wenlin mengeluarkan raungan marah dan perisai emas tiba-tiba mengembang, seolah-olah telah berubah menjadi dinding, memisahkan Lu Yuan dari yang lain, membuat mereka tidak dapat membantu Lu Yuan. Pada saat yang sama, wajah Kulu menjadi dingin. Seberkas cahaya hitam muncul di pilar batu di tangannya. Cahaya itu turun dari langit dan mendarat di Lu Yuan. Lu Yuan merasakan tubuhnya tenggelam, dan kekuatannya dalam segala aspek turun sekitar 20%. Lu Yuan menatap kejeniusan tersembunyi dari para pria berkepala anjing itu dengan kaget. Keterampilan bertarung orang ini begitu kuat. Orang ini adalah seorang penguasa alami seperti Si Ting Sui atau seorang raja alami. Tujuan pertama Lu Yuan berubah. Dia berencana untuk membunuh kejeniusan tersembunyi dari para pria berkepala anjing itu. Di luar dunia kecil, ekspresi Li Xinghai dan yang lainnya sedikit berubah saat mereka melihat gambar di layar cahaya. Lu Yuan sedang dikepung dan dilemahkan. Mereka ingin mengakui kekalahan. Pada saat ini, Duan San dan yang lainnya mencibir dan memblokir gerbang spasial. Pemenangnya belum diputuskan, jadi tidak perlu terlalu cemas, kan? Duan San berkata dengan acuh tak acuh. Melihat pemandangan ini, Li Xinghai dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Duan San dan yang lainnya dengan mata dingin. Pada saat ini, pemandangan di layar berubah. Di layar, ketika bola petir, anak panah es, dan sinar kapak hendak mencapai Lu Yuan, tubuhnya tiba-tiba menghilang dan muncul. Di belakang Kulu yang berjarak ratusan meter, tatapan mata Lu Yuan dingin.
Kekuatan baja hitam, tubuh roh giok putih, lencana prajurit, panen kegelapan, badai berdarah. Dia menggunakan segala macam keterampilan tempur, keterampilan tubuh, dan keterampilan tempur senjata Geno. Aura mengerikan merembes keluar dari tubuh Lu Yuan. Pedang beratnya, yang berwarna putih dan bercampur kabut hitam di dalamnya, menebas Kulu. Pada saat yang sama ketika pedang berat Lu Yuan menebas Kulu, 12 bayangan pedang berdarah juga melancarkan serangan pada saat yang sama. Hanya dengan kilatan cahaya pedang, tubuh Kulu membeku di tempat. Kemudian, 12 bayangan pedang melintas dan memotong tubuh Kulu pada saat yang sama. Darah menyembur keluar dari tubuh Kulu, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Dia sepertinya tidak mengerti bagaimana Lu Yuan tiba-tiba muncul di depannya dari jarak beberapa ratus meter. Pada akhirnya, dia mati dengan pertanyaan ini di benaknya. Tubuh tak bernyawa itu jatuh dengan keras ke tanah. Para jenius manusia yang awalnya khawatir semuanya tercengang, mata mereka membelalak. Rebecca, khususnya, hampir melompat 380 bab 20 Lu Yuan menunjukkan kekuatannya. Memahami sifat manusia 35 Lu Yuan menunjukkan kekuatannya dan memahami hati orang-orang. Wah, Yuan benar-benar memiliki keterampilan bertarung seperti itu. Itu hebat. Mata merah keemasan si Tingyu bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia menatap layar cahaya dan mengepalkan tinjunya. Yang lain juga menahan napas. Ekspresi jenius berkepala anjing itu berubah drastis saat dia melihat layar dengan tak percaya. Keterampilan bertarung apa ini? Seru He Ming. Foba sedikit terkejut. Teknik bertarung tipe spasial, Kulu. Ini mengerikan. Ketika Duan San dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka tenggelam, dan mereka merasa ada sesuatu yang salah. Mereka dengan cepat berhenti memperhatikan kelompok Li Xinghai dan menatap layar. Li Xinghai dan yang lainnya juga berhenti memperhatikan Duan San dan yang lainnya, juga mengangkat kepala mereka untuk melihat layar. Tidak peduli apakah itu Duan San dan yang lainnya, atau Li Xinghai dan yang lainnya, mereka semua kebetulan melihat Lu Yuan membunuh Kulu, dan tubuh Kulu perlahan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Duan San dan yang lainnya menahan napas saat mata mereka membelalak. Duan San dengan marah meraung, "Tidak, Kulu." Yang lain juga membelalakkan mata mereka, penuh amarah dan ketidakpercayaan. Namun, mereka segera menyadari bahwa ini bukanlah akhir. Tubuh Lu Yuan menghilang lagi dan muncul di belakang Suiji. Saat Suiji melihat kematian Kulu, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan kulit kepalanya mati rasa. Merasakan aura mengerikan di belakangnya, ekspresi terkejut melintas di mata Suiji. Aura Lu Yuan jauh lebih kuat daripada saat dia bertanding dengannya di arena kemarin. Aura yang begitu kuat menyebabkan Suiji merasakan keputusasaan. Dia meraung marah dan ingin membiarkan raksasa es menyerang Lu Yuan. Pada saat yang sama, dia berbalik dan ingin menyemprotkan arus dingin putih ke Lu Yuan. Namun, Lu Yuan, yang dalam kekuatan penuh, jauh lebih cepat daripada Suiji. Cahaya pedang menyala dan mata Suiji dipenuhi ketakutan saat kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Raksasa es yang tidak menyerang Lu Yuan berubah menjadi kabut es dan menghilang setelah Suiji meninggal. Ziliang, yang tidak jauh dari sana, melihat bahwa kedua rekannya telah terbunuh dengan mudah dan otaknya meledak. Matanya dipenuhi ketakutan, tubuhnya berubah menjadi petir dan menghilang. Saat Ziliang menghilang di tempat, Lu Yuan muncul di tempat Ziliang berada. Dia melirik petir, mengerutkan kening, dan menghilang lagi. 100 meter jauhnya, petir itu mengembun. Sebelum Ziliang bahkan bisa menghela napas lega, cahaya pedang melintas. Tubuhnya membeku dan darah menyembur keluar. Matanya dipenuhi rasa takut dan enggan saat dia berkata dengan suara rendah. Begitu cepat, dengan kemampuan persepsi Lu Yuan, terlalu mudah baginya untuk menentukan posisi di mana Ziliang telah bergerak dengan petir. Teleportasi spasial lebih cepat dari petir. Begitu Ziliang muncul, Lu Yuan muncul bersamanya dan kemudian membunuhnya dengan pedang. Itu sangat mudah. Dari membunuh Kulu hingga membunuh Ziliang, semua ini hanya terjadi dalam waktu 1 atau 2 detik. Di luar dunia kecil, saat Lu Yuan membunuh Suiji, Duan San dan yang lainnya bereaksi. Mereka ingin memasuki pintu ruang angkasa, tetapi Li Xinghai dan yang lainnya, sengaja atau tidak sengaja, menghalangi mereka masuk. Meng Jiang berkata dengan acuh tak acuh. Hasilnya belum diputuskan, jadi tidak perlu terburu-buru, kan? Ekspresi Duan San jahat saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kita mengaku kalah." "Minggir,
Meng Jiang dan yang lainnya tertawa dan memasuki dunia kecil terlebih dahulu. Duan San dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti. Ketika mereka memasuki dunia kecil itu, Lu Yuan sudah muncul di posisi Wen Lin. Wen Lin terbaring di genangan darah. Hanya Sui Kuangya yang tersisa. Dia tegang dan menatap Lu Yuan dengan ngeri. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak liar dan dia sangat waspada. Ketika mereka melihat bahwa hanya Sui Kuangya yang selamat di antara 5 jenius itu, mata Duan San dan yang lainnya memerah. Mereka menatap Lu Yuan, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, dan semua energi spiritual di tubuh mereka melonjak. Manusia terkutuk, kalian mencari kematian, sialan, Ni Damu meraung. Pada saat ini, aura Li Xinghai dan Adams melonjak dan menghalangi keduanya. Wajah Li Xinghai menunjukkan sedikit kedinginan. Dia tersenyum tipis, kerutannya dalam. Jika kalian ingin bertarung, ayo, mari kita bertarung. Di sampingnya, tanaman merambat ungu menjulur keluar dari tubuh Adams. Dia tersenyum saat melihat Broken Mountain, yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Kedua orang berkepala anjing itu melihat Li Xinghai dan Adams berdiri di depan mereka. Wajah mereka berubah ganas, dan aura mereka melonjak. Setelah hening sejenak, Duan San menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Xinghai dan Adams dengan dingin. Bagus sekali, kalian sangat bagus. Aku akan mengingatnya. Di sampingnya, napas Nidamu juga menjadi sunyi. Dia menatap Li Xinghai dalam-dalam dan kemudian menatap Lu Yuan. Lu Yuan berhenti ketika Duan San dan yang lainnya muncul. Dia cemberut dan merasa sedikit kecewa. Dia sudah tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu, jadi dia bahkan tidak berhenti. Setelah membunuh satu, dia dengan cepat pergi ke yang lain, lebih cemas daripada bergegas ke tempat kejadian. Dia tidak menyangka mereka akan datang hanya dalam 2 atau 3 detik. Lu Yuan awalnya ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membunuh Sui Kuangya. Namun, dia adalah seorang jenius di tingkat lanjut dari seorang petarung yang terhormat, bagaimanapun juga, dan bukan tipe elemen dengan tubuh yang lemah. Jika Lu Yuan diberi cukup waktu dan kristal spiritual, dia yakin dia bisa perlahan-lahan mengalahkannya. Namun, dalam lingkungan saat ini, Lu Yuan tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Memikirkan hal ini, Lu Yuan merasa lega. Dia telah membunuh 4 orang. Itu sudah cukup. Para pria berkepala anjing itu pasti patah hati, bukan? Secara khusus, salah satu dari mereka mungkin adalah raja yang lahir alami, dan gen yang terukir di atasnya adalah keterampilan tempur peningkat kelompok yang sangat langka.